Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Riyadi dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini aku dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang HRMS. Sebelum itu kenalan dulu yuk sama teman-temanku. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh temanku yang namanya Sahrudin Irfani. Teman, perkenalkan nama saya Sahrudin Irfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih HRMS itu. HRMS merupakan solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah pengolahan berbagai fungsi terkait SDM seperti rekrutmen, pelatihan, pengajian, manajemen kinerja, hingga administrasi karyawan secara keseluruhan. Dengan HRMS, organisasi dapat mengotomatisasi banyak proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan rawan kesalahan, sehingga meningkatkan efisien dan produktivitas. Peran HRMS dalam dunia bisnis atau organisasi sangat penting, karena tidak hanya membantu mengolah data karyawan dengan lebih baik, tetapi juga mendukung keputusan strategis yang lebih berbasis data. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, penggunaan HRMS dapat memberikan keunggulan dalam hal mengambil keputusan yang cepat dan akurat, serta membantu meningkatkan keputusan dan keterlibatan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mempertimbangkan peran HRMS guna mendukung kesuksesan jangka panjang mereka. Halo teman-teman, namaku Kalista. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat Human Resource Management System. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan otomatisasi berbagai tugas administrasi seperti pengajian, manajemen absensi, dan rekrutmen, HRMS mengurangi beban kerja manual dan memungkinkan HR untuk lebih fokus pada kegiatan strategis lainnya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Sistem ini memberikan akses ke data yang terstruktur dan akurat, memungkinkan manajer SDM untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai karyawan, pengembangan, dan kebijakan organisasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja karyawan. Melalui modul penilaian kinerja dan pengembangan, HRMS dapat membantu dalam merancang program yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan produktivitas karyawan. Yang terakhir yaitu keempat, meningkatkan pengembangan karyawan. Human Resource Management System dapat menyediakan platform yang memudahkan karyawan untuk mengakses informasi terkait gaji, cuti, pelatihan, dan lainnya secara mandiri, meningkatkan pengalaman kerja secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan HRMS. Kelebihan HRMS antara lain yaitu 1. Otomatisasi proses HR. HRMS dapat mengotomatisasi berbagai tugas administratif seperti pengajian, manajemen cuti, dan penilaian kinerja, sehingga mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu integrasi data yang lebih baik. Dengan HRMS, data karyawan dapat diintegrasikan dalam satu sistem, memudahkan akses dan analisis informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Ketiga yaitu peningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis. Penggunaan HRMS dapat meningkatkan efisiensi kerja Departemen HR. Yang keempat yaitu membantu mereka menjalankan tugas-tugas dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Dan yang terakhir yaitu pengurangan kesalahan. Otomatisasi dalam HRMS dapat membantu meminimalkan kesalahan manusia dalam proses seperti penghitungan gaji dan manajemen data karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan Human Resource Management System. Kelemahan HRMS yaitu 1. Yaitu biaya implementasi yang tinggi. Pengadaan dan implementasi HRMS memerlukan investasi awal yang
yang signifikan, termasuk biaya lisensi, perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua yaitu kurva pembelajaran. Penerapan HRMS memerlukan pelatihan bagi staf HR dan karyawan lainnya untuk memastikan sistem digunakan secara efektif yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi. HRMS sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang andal. Dan yang terakhir yaitu resiko keamanan data. Penyimpanan data karyawan secara digital meningkatkan resiko pelanggaran keamanan dan kebocoran data jika langkah-langkah keamanan yang tidak tepat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu faktor-faktor HRMS. Apa aja sih faktornya? 1. Dukungan manajemen. 2. Kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk 3. Keamanan dan privasi data. 4. Integrasi dengan sistem yang sudah ada. 5. Biaya implementasi dan pemeliharaan. 6. Presentasi terhadap perubahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sahrudin Irfan. Terima kasih. Cara kerja sistem HRMS. 1. Pengumpulan dan penyimpanan data karyawan. 2. Otomatisasi proses HR. 3. Pemrosesan dan analisis data. 4. Akses mudah dan interaksi dengan sistem lain. Terakhir, keamanan dan kepatuhan regulasi. Nah, materi tadi tentang cara kerja sistem dan contoh software sekaligus penutup materi kita pada hari ini. Saya dan teman-teman memohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.